everyone. Kita semua setuju gak sih kalau keren itu bukan cuma perihal outfit, apalagi banyaknya followers aja. Tapi keren itu ketika misalnya nih kita ketemu dengan bapak-bapak atau ibu-ibu yang kita pikir usianya masih 30 atau 40 tahun. Tapi setelah kita ngobrol, ternyata usia beliau ini 50 bahkan 60 tahun. Saking awet mudanya beliau, kita sampai gak bisa nebak umurnya. Nah, keren yang aku maksud adalah ketika kita bisa awet muda, bukan cuma fisik atau wajah aja ya, tapi juga energi, vibes, dan kesehatannya nih. Untuk kita, para Gen Z dan Gen milenial yang masih di masa-masa produktif, sayang banget kan kalau kita kurang aware, kurang peduli dengan kesehatan tubuh kita dengan menganggap masih muda, masih suka jajan, masih suka begadang, dan lain-lain gitu. Data Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang memiliki penyakit seperti hipertensi ataupun diabetes itu meningkat. Bisa kita bayangkan kan, artinya dulu itu penyakit-penyakit yang menyerang orang tua dulunya sekarang sudah mulai nih menyerang kita generasi muda, Gen Z maupun Gen milenial. Nah, tujuan aku di sini sekarang bukan untuk menakuti teman-teman sekalian ya, tetapi bermaksud untuk mengingatkan dan juga mengajak kita semua nih untuk bisa menjaga kesehatan kita untuk masa depan yang awet muda, untuk masa tua yang tubuh yang sehat gitu ya di masa tua, untuk waktu luang di masa tua, dan demi bisa disebut papa atau mamah yang awet muda. Nah, itu maksud aku. Tapi seperti apa sih awet mudanya itu? Bagaimana sih caranya? Mungkin banyak dari kita yang berpikir bahwa awet muda itu perihal genetik atau perawatan yang mahal gitu ya. Padahal banyak penelitian yang menunjukkan bahwa faktor eksternal seperti gaya hidup yang justru signifikan nih menentukan seberapa awet muda seseorang. Kan menarik ya. Artinya kita bisa menentukan sendiri gitu seberapa awet muda kita di masa tua nanti. Tergantung habit kita, tergantung gaya hidup kita. Bukan cuma soal fisik balik lagi, tapi juga energi maskulin ya, vibes, ceria, dan juga karena kita masih, kalau kita masih bugar gitu ya di masa tua kan gak gampang sakit karena imun kita terjaga seperti itu. Nah, aku sudah rangkum nih hal-hal apa saja yang bisa kita terapkan di kehidupan kita yang berdampak besar untuk kesehatan kita nanti pas tua seperti itu ya. Jadi aksinya sederhana namun dampaknya luar biasa untuk kita. Jadi ibaratnya tuh menabung atau investasi jangka panjang. Jadi investasi itu bukan perihal tabungan uang saja ya, tapi juga bisa berupa kesehatan yang bisa kita nikmati ketika kita sudah berumur nanti, seperti itu. Yang aku rangkum ini mencakup 5 hal. Yang pertama itu cukup tidur. Sepele, tapi banyak juga dari kita yang masih ya menyepelekan ya, bisa dibilang, karena banyak juga kan dari kita yang sering begadang atau workaholic yang banyak waktu kerjanya tapi sedikit waktu tidurnya.
Padahal pada saat kita tidur ya, tubuh kita membiarkan tubuh kita itu berbenah gitu, atau memperbaiki diri seperti itu. Kita bisa bayangkan kan kalau kita kurang tidur, artinya kan kita gak bisa nih meregenerasi sel-sel di tubuh kita ibaratnya. Artinya kalau kita tidurnya kurang, kita membiarkan diri sendiri untuk cepat menua secara tidak langsung. Jadi cukup banget nih untuk tidur dalam waktu 7-8 jam itu sudah sangat bagus gitu ya. Kemudian yang kedua, mengelola stres dan emosi. Banyak dari kita ya yang kurang bisa menjaga atau mengelola emosinya, seperti mudah marah, mudah tersinggung, mudah overthinking. Padahal secara sadar kita bisa loh untuk mengontrol atau mengendalikan emosi seperti itu. Jadi memilih untuk bersabar, memilih untuk lebih tidak terbawa perasaan seperti itu. Karena emosi ini kan bukan hal tabu lagi kalau mempengaruhi emosi kita, mempengaruhi kesehatan jiwa kita. Ya, seperti itu. Dan banyak juga kasus di mana stres berlebihan yang memicu penyakit seperti jantung atau pencernaan. Ya, itu jadi bentuk mengelola emosi atau mengendalikan emosi, mengelola stres. Hal-hal sederhana tapi sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh maupun jiwa kita gitu. Kemudian yang ketiga ini sepele banget ya, sering tertawa. Jadi sering tertawa ini salah satu cara awet muda yang sering kita kurang sadari dan diabaikan. Jadi pada saat tertawa itu kita mempunyai atau ketika tertawa kita akan memicu pelepasan hormon endorfin ya, atau hormon yang berfungsi sebagai pereda stres alami. Jadi secara alamiah itu tubuh kita bisa loh untuk meredakan stres gitu, untuk menstabilkan emosi kita gitu, dengan tertawa. Seperti kalau kita yang kurang mood gitu ya, atau sedang sedih gitu ya, kita ingin hiburan, kita ingin senang-senang, hal-hal yang membuat kita tertawa untuk meredakan stres, itulah penjelasannya, seperti itu kurang lebih. Kemudian yang keempat, dapat menjaga pola makan sehat. Mungkin ini yang lebih effort ya, maksud saya ada usaha lebih untuk dilakukan seperti itu. Tapi sebenarnya enggak juga gitu. Maksud saya bukan berarti dengan menjaga pola makan sehat kita tidak bisa makan yang enak-enak. Hal yang salah satu yang saya banggakan dalam diri saya adalah saya menyukai makan makanan sehat seperti itu, seperti buah-buahan, sayuran, dan makanan-makanan sehat lainnya yang diproses hanya dengan direbus atau dikukus seperti itu, atau dimakan langsung. Sederhana tapi sangat berdampak bagus untuk tubuh kita. Dan bersyukurnya saya sangat merasakan gitu efek dari makan sehat atau pola makan sehat yang saya jalani ya. Seperti saya gak pernah sakit serius, saya pencernaannya selalu lancar seperti itu. Dan yang terakhir adalah olahraga. Olahraga menjadi hal yang penting bagi tubuh kita. Ketika kita lelah bekerja ya, tubuh kita perlu nih untuk peregangan ataupun pemanasan. Seperti contoh orang yang bekerja di luaran yang menggunakan tenaganya perlu juga untuk peregangan
tubuhnya, atau orang yang kebanyakan duduk kerjanya butuh tubuhnya itu untuk pemanasan seperti itu. Nah, olahraga 1 kali 1 minggu itu cukup kok untuk mendapat hasil yang memuaskan gitu ya di masa depan gitu ya. Itulah hal-hal yang bisa kita lakukan, hal-hal sederhana yang dampaknya luar biasa bagi kesehatan kita. Kita nggak perlu nunggu untuk 30 atau 40 tahun kalau mau memulai hidup sehat. Karena bisa kita bayangkan ya, contohnya kerusakan sel akibat orang yang kurang tidur di usia 20 tahunan. Itu tuh akan terakumulasi dan akan menjadi masalah ketika di usia 40 tahunan. Seperti itu. Jadi nggak perlu menunda-nunda lagi. Semakin kita menunda, kita juga artinya membiarkan tubuh kita untuk meregenerasi, memperbaiki diri gitu ya. Membiarkan kita untuk cepat menua sebenarnya kalau kita menunda-nunda seperti itu ya. Jadi apa nih yang kita bisa lakukan sekarang? Sebenarnya ya, kalau kalian termasuk orang-orang yang disiplin, saya rasa kalian bisa langsung menerapkannya di kehidupan sehari-hari melalui poin-poin yang saya sebutkan. Tapi kali ini saya ingin mengajak kalian semua berkomitmen nih, satu hal kecil untuk diri kalian, dimana saya mengajak untuk diri kalian ini menjadi positive vibes atau orang yang memiliki aura positif, suasana yang positif. Dengan apa? Dengan tidak memikirkan masalah yang berlebihan, dengan berprasangka yang baik, seperti itu ya. Pembawaan juga yang santai, tidak tergesa-gesa. Jadi bawaannya positive vibes. Karena dengan begitu kita menjadikan itu tuh sebagai penjagaan mental. Ya, jadi salah satu bentuk upaya kita juga sebagai generasi muda ini agar tidak terlalu terbawa overthinking, tidak terbawa stres, dan nantinya jadi berpengaruh terhadap kesehatan kita juga. Seperti itu. Itu hal kecil yang sebenarnya berdampak besar loh di kehidupan. Seperti itu ya. Jadi kita bisa menjadi pemuda yang keren, yang sadar dirinya berharga, dan sangat menjaga kesehatan jiwa dan badannya. Seperti itu. Bayangin aja nih, setelah 20 atau 30 tahun dari sekarang, saat teman-teman lain mungkin mengeluhkan sakit ini atau sakit itu, tapi kalian di usia yang mirip, yang sama, kalian masih memiliki energi yang maksimal, jiwa yang tangguh gitu ya, dan penampilan yang berseri-seri, kan sangat berharga gitu. Hal-hal yang lebih berharga dari aset apapun, tidak bisa dibeli dengan uang, tapi dengan ya pola hidup yang sehat, dengan habit yang sehat atau gaya hidup yang sehat. Jadi ayo kita buat perubahan menjadi generasi yang tidak hanya produktif, tapi juga paling sehat dan paling awet muda dalam sejarah. Salam sehat untuk kita semua.